wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai materi terapi aktivitas kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya perlu memberikan SAP-nya, ya. Di mana dalam SAP itu ada MK, mata kuliah, kemudian TU, tujuan umum, dan tujuan khusus. Di tujuan khusus, materi ini adalah sasarannya. Itu mahasiswa mampu menyebutkan pengertian kelompok. Mahasiswa mampu menyebutkan pengertian teori aktivitas kelompok, kemudian menyebutkan tujuan dan fungsi kelompok, menjelaskan jenis terapi aktivitas kelompok, menjelaskan struktur kelompok dengan benar, menjelaskan lama pelaksanaan terapi aktivitas kelompok. Mahasiswa mampu menjelaskan proses TAK dan mahasiswa mampu melaksanakan evaluasi TAK dengan benar. Baik, adik-adik kelompok classroom, kita akan masuk ke materi yang pertama, terapi aktivitas kelompok atau biasa disebut dengan TAK. Jadi dalam hal ini adalah kelompok, ya. Kelompok itu adalah apa yang dimaksud dengan kelompok? Kelompok adalah sekumpulan orang di mana di dalam kelompok itu akan terjadi atau saling terjadi ketergantungan atau hubungan satu sama yang lain, di mana dalam hubungan itu ada sesuatu yang disepakati. Nah, dalam satu kelompok itu kita ketahui bahwa ada di latar belakangi dengan berbagai macam persoalan. Ada pasti yang agresif, ada yang takut, kebencian, kemudian kompetitif, kesamaan, ada juga yang tidak mengalami kesamaan, dan ada beberapa pasien yang mengalami menarik diri. Itu adalah fenomena kelompok. Nah, apa sih tujuan kelompok itu? Jadi, tujuan kelompok itu adalah membantu anggota di dalam kelompok itu, ya, untuk berperilaku dari perilaku yang sifatnya destruktif mengarah ke arah yang perilakunya sifatnya maladaptif. Itu adalah tujuan dari kelompok. Jadi tujuan kelompok itu adalah merubah perilaku atau membantu anggota kelompok yang punya perilaku latar belakang perilaku destruktif, kemudian merubah menjadi perilaku yang sifatnya maladaptif. Apa sih fungsinya? Fungsi kelompok itu, kalau begitu fungsinya adalah sebagai tempat berbagi pengalaman, ya, menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dialami. Itu adalah tujuan dan fungsinya. Baik, di dalam kelompok ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui, yaitu struktur kelompok, besar kelompok, lamanya sesi, komunikasi, peran kelompok, kekuatan, norma, dan kekohesifan. Baik, kita masuk ke struktur kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan struktur kelompok itu? Ya, jadi kita ketahui bahwa struktur kelompok itu sebetulnya adalah merupakan batasan atau biasa juga komunikasi, atau biasa juga yang dialami adalah proses pengambilan keputusan dan hubungan otoritas. Untuk itu, dalam struktur kelompok, ya, itu akan terjadi stabilitas dan pengaturan pola perilaku dan interaksi. Salah satu contohnya adalah misalnya ada pimpinan dan anggota, kemudian arah komunikasi dipadu oleh pemimpin, dan keputusan diambil secara bersama. Itu. Kemudian bagian kedua dari komponen kelompok adalah besar kelompok. Nah, kita ketahui bahwa kelompok itu ada beberapa. Ada kelompok kecil namanya. Kelompok kecil itu
adalah terdiri dari 7 sampai 10 orang. Kemudian poin berikutnya, lamanya sesi. Di dalam terapi aktivitas kelompok itu 20 sampai 40 menit bagi fungsi kelompok yang kecil. Sedangkan untuk kelompok yang besar itu lama sesinya adalah 60 sampai 120 menit. Nah, untuk skala pertemuan itu 1 kali atau 2 kali per minggu sesuai dengan yang direncanakan apa yang dibutuhkan oleh kelompok itu. Jadi pertemuan yang dilakukan dalam kelompok itu aturannya 1 kali sampai 2 kali per minggu. Kemudian komponen selanjutnya dalam kelompok adalah komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu? Ya. Nah, di dalam komunikasi terapi aktivitas kelompok itu pemimpin mengobservasi dan menganalisa pola komunikasi, yaitu bagaimana umpan balik, kemudian dinamika kelompok yang terjadi. Nah, poin selanjutnya dari unsur komunikasi adalah bagaimana mengobservasi komunikasi verbal dan non-verbal itu merupakan elemen penting termasuk hal-hal yaitu komunikasi setiap peserta, rancangan lanjut dan duduk, rancangan tempat duduk, maksudnya ini adalah settingan tempat duduk, kemudian tema umum yang diekspresikan, kemudian frekuensi dan orang yang dituju selama berkomunikasi, kemampuan anggota kelompok, proses penyelesaian masalah, dan selanjutnya untuk observasi yang perlu dilakukan adalah resistensi di dalam kelompok. Apakah sering terjadi konflik interpersonal, kemudian bagaimana tingkat kompetisi, dan bagaimana pemahaman anggota kelompok pada kegiatan terapi aktivitas kelompok. Baik, komponen kelompok selanjutnya adalah peran kelompok. Nah, di dalam peran kelompok ini pemimpin perlu mengobservasi peran yang terjadi dalam kelompok. Untuk itu ada 3 peran dan fungsi kelompok, yaitu maintenance role, task role, dan individual role. Maintenance role itu adalah peran aktif dalam proses kelompok dan fungsi kelompok. Ingat, kemudian task role itu adalah fungsi pada penyelesaian tugas. Kemudian terakhir adalah individual role, yaitu self-centered dan distraksi pada suatu kelompok. Nah, peran dan fungsi kelompok. Apa sih peran dan fungsi kelompok? Ya, salah satunya fungsinya adalah memberikan pengaruh positif pada kelompok, membuat kelompok tetap nyaman, dan meminimalisir konflik dengan mencari alternatif. Ya, itu adalah peran dan fungsi kelompok. Untuk itu, komponen-komponen kelompok yang lain adalah kekuatan atau power. Nah, kekuatan itu adalah kemampuan anggota kelompok dalam mempengaruhi kelompok. Kemudian kekuatan atau power juga itu adalah mengkaji penerima perhatian, kemudian pendengar, dan terakhir adalah bagaimana pembuat keputusan itu di dalam aktivitas kegiatan terapi aktivitas kelompok. Nah, komponen berikutnya adalah norma. Apa sih yang dimaksud dengan norma? Norma itu adalah standar sebetulnya. Norma itu adalah standar atau perilaku ya yang terdapat pada kelompok pada masa yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu dan saat ini. Apa sih fungsi dari norma itu?
Nah, fungsinya adalah pengaruhnya terhadap berfungsi terhadap komunikasi dan interaksi di dalam suatu kelompok. Nah, komponen berikutnya dari kelompok adalah kekohesifan. Ya. Kekohesifan itu adalah suatu kekuatan atau anggota kelompok yang bekerja bersama mencapai suatu tujuan. Ya. Jadi dalam hal ini komponen yang utama misalnya adalah seorang pemimpin dalam kelompok, di mana dia berfungsi mengidentifikasi apa yang membuat kelompok tertarik dan merasakan kepuasan dalam berinteraksi. Kemudian kedua adalah mendorong anggota kelompok berbicara atau sama dengan yang lain berdiskusi dengan menggunakan kata-kata, misalnya kita. Kemudian menyampaikan kesamaan anggota kelompok dan membantu anggota kelompok untuk mendengarkan yang lain berbicara. Itu adalah komponen terakhir dari komponen kelompok, yaitu kohesivis. Nah, kekohesifan. Selanjutnya adalah peran perawat dalam TAK. Ya, peran perawat dalam TAK dalam hal ini misalnya leader. Jadi leader dalam TAK itu adalah bagaimana dia menyusun sebuah rencana aktivitas kelompok. Dalam hal ini adalah proposal. Kemudian kedua adalah memotivasi seluruh anggotanya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Ya. Kemudian menciptakan suasana di mana anggota dalam kelompok itu dapat menerima sebuah perbedaan dari anggota, karena macam-macam perbedaan dalam anggota kelompok. Bukan hanya perbedaan dalam pola pikir, tetapi perasaan dan perilaku berbeda. Nah, peran perawat yang lain adalah co-leader. Apa sih fungsi co-leader? Fungsi co-leader itu adalah menyampaikan suatu informasi dari fasilitator ke pemimpin. Kemudian kedua adalah mengingatkan pemimpin TAK bila diskusi itu menyimpang. Ya. Jadi fungsi co-leader itu adalah menyampaikan jika terjadi penyimpangan dalam diskusi. Kemudian bersama leader itu menjadi contoh atau bentuk sebuah kerjasama yang baik dalam suatu kelompok. Nah, apa peran selanjutnya dari perawat adalah dalam TAK adalah fasilitator. Apa sih fungsi fasilitator? Fungsi dari fasilitator itu adalah memotivasi klien yang kurang, ya, ataupun tidak aktif terlibat di dalam diskusi. Ya, jadi fasilitator itu memberikan motivasi dan menjadi contoh bagi klien. Ya, jadi ingat, ketika Anda berperan dalam terapi aktivitas kelompok, ada yang namanya leader, ada yang namanya co-leader, ada yang namanya fasilitator. Nah, peran perawat yang lain adalah dia berperan sebagai observer, yaitu observer itu adalah mengamati dan mencatat proses jalannya terapi aktivitas kelompok. Ya. Nah, ada beberapa spesifikasi dan kualifikasi dari terapi, ya, yaitu syarat pemimpin terapi kelompok, yaitu pertama adalah dia harus memiliki kemampuan teoritis, ya, melalui suatu pendidikan formal, baik itu memiliki literatur, bacaan, dan lokakarya. Kemudian kedua adalah praktek yang disupervisi pada saat berperan itu sebagai pemimpin kelompok, dan pengalaman mengikuti terapi kelompok. Nah, jenis-jenis terapi kelompok kita ada beberapa macam. Ya, kita lihat menurut William Beck,
93 dalam Budiana Keliyet 2012 terapi kelompok, ya, yaitu dibagi beberapa macam. Menurut Robbins, William dan Beck 93 dalam Budiana Keliyet 2012 itu membagi kelompok dalam 3 terapi kelompok, yaitu terapi kelompok, kelompok terapeutik, dan terapi aktivitas kelompok. Nah, pertama adalah terapi kelompok. Apa sih terapi kelompok itu? Terapi kelompok itu adalah sejenis metode, ya. Jadi dia metode pengobatan, ya, di mana klien ditemui dalam rancangan waktu dengan tenaga yang memenuhi syarat. Nah, fokusnya adalah self-awareness, yaitu peningkatan hubungan interpersonal dan membuat perubahan, ya, pada fungsi-fungsi terapi kelompok. Selanjutnya adalah kelompok terapeutik. Jadi kelompok terapeutik itu adalah membantu dalam hal mengatasi stres, emosi, penyakit fisik kritis, tumbuh kembang, dan penyesuaian sosial. Misalnya kelompok ibu hamil yang akan menjadi ibu, individu yang kehilangan, kemudian penyakit terminal lain. Nah, tujuan dari kelompok ini adalah mencegah masalah kesehatan, kemudian mendidik dan mengembangkan potensi anggota kelompok, serta meningkatkan kualitas kelompok. Nah, selanjutnya adalah kelompok terapi aktivitas kelompok. Ini dibagi atas 4 bahagian dalam TAK, yaitu stimulasi kognitif persepsi, stimulasi sosial, ini sensoris, kemudian orientasi realita, dan sosialisasi. Jadi TAK ini itu sering menjadi terapi kelompok tambahan, ya. Nah, jadi ada 4 jenis yang tadi yang disebutkan, yaitu pertama adalah TAK sosialisasi, TAK orientasi realita, TAK stimulasi sensori, dan TAK stimulasi persepsi. Nah, TAK stimulasi sensori itu adalah fokusnya memberikan stimuli kepada klien agar memberikan respon yang adekuat. Nah, indikasinya adalah pasien-pasien yang isolasi sosial, harga diri rendah, dan pasien-pasien yang komunikasi verbalnya itu kurang, ya. Kemudian TAK sosialisasi juga, TAK sosialisasi, yaitu TAK dengan tahapan pembelajaran berupa komunikasi dengan orang lain, yaitu meningkatkan kemampuan dalam berhubungan secara sosial. Nah, indikasi pasien yang TAK sosialisasi ini adalah isolasi sosial, kemudian yang mengalami kerusakan interaksi sosial, serta HDR, ya, sebagai dasar TAK yang lain yang perlu kita berikan. Nah, tujuan TAK sosialisasi itu adalah klien itu sendiri mampu memperkenalkan dirinya, kemudian mampu berkenalan dengan anggota kelompok, mampu bercakap-cakap, mampu menyampaikan atau membicarakan topik yang kita bicarakan, menyampaikan dan mampu menyampaikan dan membicarakan masalah pribadi dengan orang lain, dan dalam permainan sosialisasi kelompok, serta mampu menyampaikan pendapat tentang manfaat dari kegiatan TAK yang telah dilakukan. Nah, dalam TAK sosialisasi ini dibagi menjadi 7 sesi, yaitu sesi pertama memperkenalkan diri, kedua adalah perkenalan dengan anggota kelompok, ketiga adalah bercakap-cakap dengan anggota, keempat adalah menyampaikan topik pembicaraan, kelima menyampaikan dan membicarakan masalah pribadi dan orang lain, bekerja sama dalam permainan sosialisasi kelompok, serta menyampaikan pendapat tentang manfaat kegiatan kelompok yang telah dilakukan. Nah,
TAK stimulasi berikutnya adalah TAK stimulasi persepsi. Yaitu TAK ini adalah bagaimana memberikan stimulus pada persepsi klien, yaitu dengan hasil diskusi atau berdiskusi dalam satu kelompok, dan hasil diskusi kelompok itu disepakati atau disepakati dalam satu bentuk persepsi atau alternatif sebuah penyelesaian masalah. Nah, tujuan dari TAK stimulasi persepsi itu adalah klien dapat membuat sebuah persepsi stimulus, ya, dapat membuat sebuah persepsi stimulus, kemudian dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, pasien-pasien yang diberikan dengan stimulasi persepsi, yaitu indikasinya adalah dengan pasien risiko PK, kemudian yang mengalami halusinasi, yang mengalami HDR, dan pasien-pasien yang ISOS. Nah, untuk itu kita mengenal 3 jenis stimulasi persepsi, yaitu TAK stimulasi persepsi secara umum, kemudian persepsi pengontrolan perilaku kekerasan, dan TAK stimulasi persepsi mengontrol halusinasi, serta TAK stimulasi persepsi dengan harga diri rendah. Itu adalah 3 atau 4 jenis kayaknya ya, 4 jenis TAK stimulasi persepsi. Nah, masing-masing dari 4 jenis TAK stimulasi persepsi ini itu dibagi menjadi beberapa sesi. Misalnya untuk TAK stimulasi persepsi umum itu ada 3 sesi, kemudian TAK dengan stimulasi persepsi mengontrol perilaku kekerasan itu ada 5 sesi, kemudian stimulasi persepsi mengontrol halusinasi itu ada 5 sesi, kemudian harga diri rendah, ya, itu ada 2 sesi, ya, ada 2 sesi. Oke, kita lanjut. TAK stimulasi berikutnya adalah TAK stimulasi sensor, yaitu TAK dengan fokus utamanya adalah memberikan stimuli pada klien agar klien memberikan respon yang adekuat. Nah, indikasinya ini adalah diberikan kepada pasien-pasien yang ISOS, HDR, dan komunikasi verbalnya kurang. Untuk itu, ya, saya harapkan agar ketika melakukan TAK ini, adik-adik mahasiswa bisa memahami konsepnya dan menerapkan TAK ini untuk pasien-pasien dengan indikasi tertentu. Nah, tujuan TAK stimulasi sensoris ini adalah diharapkan pasien itu mampu memberikan respon, kemudian dapat melihat dan mendengar dan melihat, yang dia lihat adalah gambar, kemudian mengekspresikan perasaannya melalui gambar yang diberikan. Ya, yaitu bentuknya itu baik visual maupun auditory dan visual. Nah, adik-adik, untuk itu dalam stimulasi TAK sensoris ini itu ada 3 sesi yang bisa kita terapkan, yaitu stimulasi dengan sensori menggunakan alat musik, kemudian sesi kedua adalah stimulasi sensoris yang menggunakan gambar-gambar, ketiga adalah bisa juga stimulasi sensoris ini dengan mengajak pasien untuk menonton televisi ataupun radio. Ya, saya kira mungkin pertemuan kita tentang TAK untuk kali ini saya akhiri dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan ketiga. Untuk itu ada beberapa tugas yang saya berikan, tolong dikerjakan dan diselesaikan. Nanti informasinya update di Classroom. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.